T43 meninggal sang istri. Seakan tak habis bahan pembicaraan ayah mengenai kejadian tadi siang warung. Semua terkekeh, begitupun Hanaya. Coba kamu di sana, Nay. Bakal tahu bahwa Arga bukan cuma jadi rebutan anak gadis. Yang emak-emak pun gak mau kalah, ujar ayah sambil terkekeh. Wah, mereka belum tahu gimana kalau taring teh Naya keluar. Ledek Artika, dan itu membuatnya mendapatkan timpukan bantal sofa dari sang kakak. Secantik apapun wanita di luar saya, mereka gak akan bisa menandingi teteh kamu ini, Dek. Ujar Arga sambil mencolek hidung Hanaya. Dan Hanaya malah memanyunkan bibirnya. Bukan marah tapi malu dipuji di depan keluarga. Mas Arga lagi ngerayu tuh teh biar tetap dibolehin keluar rumah sendirian. Timba Ardana. Ah, si Adan kalau ngomong suka bener. Balas Arga sambil terkekeh. Nanti teteh kasih stempel di punggung, ujar Hanaya. Stempel? Tanya Arga bingung. Iya, stempel. Sudah istri orang stempelnya. Jawab Hanaya dan semua pun terkekeh. Hahaha, rasanya canda tawa itu membuat malam menjadi singkat. Hanaya sudah berada di kamar. Hanaya juga nampak sedang mengemas pakaiannya dan pakaian sang suami. Besok siang mereka sudah kembali ke apartemen. Pakaian Mas gak perlu dibawa semua, Nay. Jadi kapan pas sewaktu-waktu mau nginep gampang. Ujar Arga sambil menghampiri sang istri. Tiba-tiba Hanaya memijit pangkal hidungnya. Kenapa? Masih pusing? Tanya Arga. Sedikit, Mas. Tapi udang mendingan. Jawab Hanaya. Yakin gak mau ke rumah sakit? Tanya Arga. Sebelum dia sudah mengajak Hanaya ke rumah sakit. Kan tadi ibu udah bilang. Naya paling payah minum obat. Jawab Hanaya. Saat minum obat dia memang paling susah. Harus ada temannya. Kadang pisang. Roti pokoknya yang bisa membantunya menelan di obat. Tapi daripada nahan pusing. Naya dari dulu punya riwayat darah rendah, Mas. Kalau kelelahan ya gini. Dibawa istirahat. Kadang suka dibelikan sate hati kambing sama ayah. Kenapa gak bilang? Kan Mas bisa belikan tadi. Gak apa-apa, Mas. Kalau besok belum membaik baru kita beli sate hati kambingnya. Jawab Hanaya sambil menutup resleting kopernya. Setelah selesai Arga membawa Hanaya rebahan di ranjang. Bukan batal kapuk yang menjadi bantal Hanaya. Melainkan paha Arga lah yang menjadi bantalnya. Arga memijat kepala Hanaya hingga tanpa sadar Hanaya sudah terlelap. Dikecupnya kening sang istri. 2 malam ini Hanaya bisa terlelap karena sang suami. Dan Arga melakukan semua itu dengan penuh ketulusan. Karena seorang istri bukan hanya butuh nafkah batin dan lahir dari segi harta. Dia juga butuh sebuah perhatian, pengertian, dan dia juga butuh dibantu. Sebagaimana pesan ayah, lelaki yang baik adalah dia yang baik kepada istrinya. Arga pun ikut merebahkan tubuhnya setelah memindah kepada Hanaya ke atas bantal. Siang ini Hanaya sudah berada di apartemen. Arga tak membiarkan Hanaya melakukan pekerjaan rumah. Dia meminta Gani membelikan sate hati kambing saat akan ke apartemen. Karena mereka harus melakukan meeting di apartemen Arga. Saat bel berbunyi Arga pun sudah mengetahui bahwa itu adalah Gani. Dibukanya pintu apartemen. Dan tebakan Arga tidak meleset. Sate kambing. Ujar Gani saat masuk apartemen. Thanks bang. Tapi kambing gak perlu ke muka gue. Balas Arga sambil menerima plastik yang berisi 3 bungkus sate kambing. Yang satu spesial hati saja. Hahaha. Naya mana? Tanya Gani yang tidak melihat keberadaan Hanaya. Lagi di dapur. Gue baru nyadar ada yang berbeda. Tunjuknya pada pembahasan dapur dari bambu. Naya yang minta. Agar saat ada tamu lebih leluasa. Baik tamunya atau dia yang lagi di dapur. Tak berselang lama Hanaya keluar dengan 3 cangkir kopi. Gak perlu repot-repot, Nay. Keluarkan semua yang ada, ujar Gani. Tuh bawa kulkasnya sekalian. Balas Arga sambil terkekeh. Mereka bertiga pun duduk. Ada meeting yang harus mereka bahas mengenai proyek baru. Mau makan satenya dulu? Tanya Arga. Makan aja dulu. Gue lapar. Lagian mumpung masih hangat. Gani yang menjawab. Sebentar Naya ambilkan sendok dan piring dulu. Biar Mas aja. Ujar Arga sambil berdiri. Dan Gani mengukir senyum melihat keromantisan mereka berdua. Mereka pun menikmati sate kambing yang Gani beli tadi. Memang punya riwayat anemia. Tanya Gani di sela-sela mereka menikmati sate kambing. Dan Hanaya mengangguk sebagai jawaban. Hanaya tidak sanggup untuk menghabiskan 1 porsi satenya. Jangan dipaksa. Nanti masih bisa dimakan lagi.
ujar Arga dan mereka pun memulai meeting mereka. Berarti kita harus ke sana langsung. Tanya Arga setelah beberapa saat memulai meeting. Iya ga, kita harus survei langsung bagaimana kualitas bahan baku di sana, jawab Gani. Dan untuk kali ini Naya gak perlu ikut. Dia cukup handle yang di kantor saja, tambah Gani. Ada kekhawatiran terpancar dari raut wajah Arga. Naya gak apa-apa mas. Kalau mas ragu, nanti biar Artika nginep di sini, ujar Hanaya seakan tahu kekhawatiran sang suami. Nginep di rumah ayah ataupun mama gimana? Tanya Hanaya. Gak perlulah mas. Kalau di sini kan gak terlalu jauh dari kantor. Artika juga gak terlalu jauh dari kampus. Kalian diskusikanlah gimana baiknya. Oh ya Ayu ngasih kabar dia gak bisa balik ke kantor. Anaknya gak bisa ditinggal, ujar Gani. Dia udah chat gue tadi. Tapi belum gue balas. Balas Arga. Perlu kita cari rekan untuk bantu Hanaya. Tanya Arga. Nanti gue kabarin bang. Untuk saat ini belum dululah. Jawab Arga. Belum butuh atau belum mau ada yang ganggu. Goda Gani. Tuh lo tahu bang. Hahaha, balas Arga dan itu membuat Hanaya memberikan tatapan elang ke sang suami. Kalau di depan Bang Gani, gak bakal beres pembahasan Nai. Kecuali masalah pekerjaan, ujar Arga sambil merangkul sang istri. Kalian lanjutkan. Gue mau balik. Ujar Gani sambil beranjak membawa berkas-berkas. Lama-lama di depan pasangan bucin ini dia yang rugi. Jadi lebih baik mundur dengan cepat. Salam untuk Kak Laras dan Queen ya bang. Siap nanti disampaikan. Balas Gani. Kini tinggal merek berdua. Menikmati masa-masa berdua tanpa ada yang bisa mengganggu. Arga siap dengan keberangkatannya. Dikecupnya kening sang istri tercinta. Hari ini gak usah ke kantor dulu. Mas udah infokan ke para kepala divisi jika ada yang mau disampaikan bisa email ke Mas atau Bang Gani. Istirahat di rumah aja ya, ujar Arga dan Hanaya hanya mengangguk-anggukan kepalanya. Pastikan Artika datang. Atau nanti biar dijemput ayah aja gimana? Tanya Arga dan Hanaya menggeleng. Nai, Mas itu khawatir loh. Naya gak apa-apa Mas. Mas berangkat dengan tenang. Fokus sama proyeknya. Cepat pulang dengan selamat. Kali ini Hanaya meyakinkan sang suami yang enggan untuk berangkat meninggalkan dirinya. Arga mencium semua area wajah Hanaya. Jika dulu dia tak pernah ada beban saat dinas luar kota. Tapi berbeda dengan kali ini. Ingin membawa sang istri. Tapi kondisi kesehatan Hanaya sedang tidak stabil. Mas gak lama kok. Mas akan usahakan cepat selesai dan langsung pulang. Mas, Nai baik-baik aja. Jangan terburu-buru. Nanti jika ada masalah Naya akan langsung hubungi Mas. Ujar Hanaya meyakinkan. Gani yang menunggu di bawah pun sedari tadi menghubunginya. Bang Gani udah nelfon tuh. Kasihan kan dia harus nunggu lama. Ujar Hanaya. Walau berat tapi dia tetap harus bertanggung jawab dengan tugasnya. Dan Arga pun menuju lift untuk turun. Hanaya melambaikan tangannya saat Arga masuk ke dalam lift. Begitupun Arga melambaikan tangan kepada sang istri. Dan sebelum pintu lift tertutup sepenuhnya, dia memberikan kiss bye kepada sang istri tercinta. Lama amat, tanya Gani. Jangan sok gak paham. Jawab Arga sambil memasang sabuk pengaman. Kenapa gak di rumah ayah atau papa aja? Tanya Gani. Dia yang gak mau. Nanti Artika yang menemani Naya sampai gue balik. Udah buruan. Cepat sampai, cepat selesai. Dasar bucin. Hahaha, ledek Gani penuh dengan kepuasan. Lalu melajukan mobilnya. Emang lo gak bucin sama Laras? Bucin sih. Hehehe. Tapi sekarang lebih bucin ke anak. Saat lelah dari kantor. Dinas luar kota. Melihat Queen menyambut dengan tawa bahagia sambil manggil papa. Papa pulang. Bahagiannya tiada taraf. Jawab Gani sambil membayangkan wajah sang putri. Semoga bisa segera. Gak perlu buru-buru. Nikmati aja prosesnya. Lagian kalian juga baru menikah. Baru mau saling lebih mengenal. Hanaya juga gak pernah pacarana. Ajak dia puas-puas menikmati masa pacarana kalian saat ini, ujar Gani. Iya juga sih bang. Tapi kalau dikasih cepat masa iya gue nolak. Yang suruh lo nolak itu siapa? Ya dikasih cepat alhamdulillah dong. Balas Gani. Hanaya sedang di dapur mencuci piring bekas meraka sarapan pagi ini. Terdengar bunyi bel pintu apartemen dan Hanaya pun mencuci tangannya lalu menuju pintu. Sosok yang dia tunggu.
Artika lah yang memencet bel itu. Assalamualaikum teteh yang cantik. Waalaikumsalam adek teteh yang cantik. Salah atuh. Yang bener adek cantinya teteh. Masa cantiknya buat teteh semua. Ujar Artika sambil masuk ke apartemen. Hanaya hanya geleng-geleng. Adiknya satu ini ada aja kosakatanya. Ada saja yang dia protes. Ini yang namanya apartemen teh. Cekak. Berbeda banget teh sama rumah kita. Takjub Artika. Ya beginilah. Teteh aja pas pertama kesini rada canggung gitu. Balas Hanaya sambil berjalan menuju dapur. Kamarnya ada berapa teh? Ada 2. Kamu tidur di kamar teteh aja. Boleh Tika masuk. Terus yang mana? Tanya Artika. Yang pintu itu. Sok tinggal masuk. Takut ada berliannya teh. Ngacok. Teteh mau lanjut nyuci piring. Biar Tika aja teh. Teteh istirahat aja. Udah tinggak dikit kok. Kamu taruh aja ransel kamu ke kamar. Kalau mau buah atau minuman ada di kulkas. Balas Hanaya ambil kembali mencuci piringnya. Oh ya teh. Ini ada sayur dan lauk yang tadi dibawakan ibu. Ibu mah sempat-sempatnya lah buat beginian. Ujar Hanaya dengan senyum mengembang. Tiba waktunya makan siang. Hanaya dan Artika pun makan bersama sebelumnya Artika sedang mengerjakan tugas kuliahnya. Hari ini kebetulan dia gak ada kelas. Jadi dia bisa stay di apartemen sang kakak. Teh, apa yang teteh rasakan pertama kali saat mengetahui kehidupan keluarga Mas Arga berbeda jauh dengan kita? Tanya Artika di sela aktivitas makan siang mereka. Kaget. Kecil hati udah pastilah dek. Tapi berulang kali Mas Arga menenangkan teteh. Meyakinkan teteh. Harta hanyalah titipan. Papa dan mama Mas Arga juga gak pernah membahas harta. Mas Arga juga bisa berbaur dengan kita dengan baik. Jawab Hanaya. Itu yang membuat teteh nyaman. Oh ya kamu belum pernah ke rumah orang tua Mas Arga ya? Ayah sama ibu yang udah. Tika belum. Sempat diajak tapi pas sibuk. Kamu bakal kaget banget dek. Ih jadi kepo. Besok deh kita ke sana. Mas sebenarnya minta teteh ke sana. Kita bawa apa ke sana? Tanya Artika. Tapi gak usah dulu deh kak. Kan kata Mas Arga kakak diminta istirahat. Tambah Hanaya. Kalau cuma masak insya Allah gak apa-apa kok. Lagian teteh juga udah jauh lebih baik. Balas Hanaya. Ih kenapa jadi ngobrol sih? Buruan dimakan. Tambah Hanaya. Di kota Es Arga dan Gani sudah berada di lokasi untuk mengecek bahan pokok kosmetik yang akan mereka pakai untuk produk baru mereka. Gimana Pak Arga? Tanya Pak Seto. Saya suka dengan kualitas bahannya. Dan sesuai kriteria perusahaan kami. Jawab Arga. Alhamdulillah kalau begitu Pak. Seperti yang Pak Arga dan Pak Gani lihat. Mulai dari bahan dasar, produksi dan semua kami menjaga semuanya. Kalau begitu kita bisa langsung tanda tangan kontrak. Ujar Arga. Pak Arga begitu buru-buru. Kita belum sempat sekedar makan bersama loh. Iya Pak istri Pak Arga sedang kurang sehat. Jadi kepikiran terus sepertinya. Ujar Gani sambil main mata dengan Arga. Pak Arga sudah menikah? Tanya Pak Seto. Udah ada 2 bulan lah Pak. Jawab Arga. Nanti lagi isi. Tebak Pak Seto. Isi. Maksudnya? Tanya Arga bingung. Hamidun ga? Hamidun. Jawab Gani. Saya juga kurang tahu sih Pak. Tapi bisaanya wanita hamil itu dia muntah-muntah. Ini gak sih Pak? Cuma yang saya tahu istri saya ada riwayat anemia. Jawab Arga. Coba dicek saja Pak. Gak ada salahnya. Karena setahu saya bawaan ibu hamil beda-beda. Anak saya 5 semua beda-beda. Ujar Pak Seto. Arga menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Jadi semakin kepikiran dengan sang istri. Bagaimana jika memang benar Hanaya hamil dan dia malah pergi? Bagaimana kondisinya saat ini? Ya sudah jangan terlalu dipikirkan. Sudah masuk sholat asyar. Kita berjamaah dulu di masjid dekat sini. Arga dan Gani pun menganggukkan kepala.